Sidang perceraian Dewi Huges dan Afin yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin siang belum membuahkan hasil apa-apa. Huges diwakili Rahma, salah seorang pengacaranya, hanya mengantarkan surat kesimpulan yang seharusnya sudah diserahkan minggu lalu. Sementara Afin maupun pengacaranya tidak ada yang hadir. Afin yang ditemui tim cek dan dicek di kantornya di Bilangan Selipi, Jakarta Barat kemarin siang mengatakan dia tidak perlu hadir di pengadilan kemarin karena menurutnya pihak Hugeslah yang wajib. Selamat sore pemirsa, cek dan dicek pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda menyaksikan berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti dan juga mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air yang sudah disiapkan oleh tim liputan tayangan paling bergengsi ini. Hari ini Louisa Ibbotson resmi bercerai dengan Michael Villarreal. Meski begitu, urusan mereka bukan berarti selesai. Kasus The Asian Wall Street Journal menjadi ajang konflik baru bagi mereka. Sidang perceraian presenter kondang Dewi Huges dengan Afin masih belum memutuskan apa-apa. Sementara Afin sudah benar-benar siap bercerai. Di usianya yang ke-22, penyanyi Audi sudah mengukir prestasi membanggakan dan makin mapan secara ekonomi. Meski cedera, Didi Elemen nekat main basket. Anwar Fuadi membuka turnamen golf, sementara Sis NS mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Hari ini tanggal 26 April 2005 menjadi hari yang penting bagi Louisa Ibbotson. Pengacaranya dan pengacara Michael Villarreal di Los Angeles, Amerika Serikat menandatangani kesepakatan bercerai. Kesepakatan bercerai ternyata belum membuat mereka lepas dari masalah. Hari ini tanggal 26 April 2005, pasangan Michael Villarreal dan Louisa Ibbotson akhirnya bercerai. Perceraian itu sendiri diproses di kota Los Angeles, Amerika Serikat melalui penandatanganan kesepakatan cerai keduanya yang diwakili oleh pengacara mereka masing-masing. Louisa dan Michael tidak hadir dalam proses perceraian tersebut. Keduanya ada di Jakarta, sibuk dengan urusan masing-masing. Menurut Louisa, kesepakatan itu sudah ia dan Michael rencanakan sejak Januari lalu. Pelaksanaannya memang baru hari ini. Setelah sepakat bercerai, masalah hak pengasuhan anak serta pembagian harta akan diputuskan kemudian lewat pengadilan di Kanada yang hingga saat ini juga masih berjalan. Masih menurut Louisa, pertimbangan mereka bercerai dengan cara membuat surat kesepakatan karena menurut kemauan Michael yang menginginkan perceraian dalam waktu cepat. Alasannya, lanjut Louisa, agar Michael bisa segera menikahi artis Sophia Latjuba tunangannya yang saat itu sudah positif hamil. Dengan ditandatanganinya surat kesepakatan itu seharusnya selesailah urusan antara Michael dan Louisa. Seperti sudah banyak diberitakan, Michael dan Sophie akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April mendatang. Louisa pun sudah hidup bahagia dengan Bronte, anak perempuan yang baru dilahirkannya. Namun kenyataan berkata lain. Sejak Michael diberitakan miring oleh surat kabar ternama terbitan Singapura The Asian Wall Street Journal edisi 5 April 2005 lalu, Louisa kembali terseret masalah dengan mantan suaminya itu. Tanpa alasan yang jelas, Michael menuduh Louisa dan ayahnya Roger Ibbotson telah menjadi informan bagi surat kabar tersebut. Selain itu, mereka juga dituduh telah menyebarkan informasi tentang Michael tersebut lewat email. Semua tuduhan itu dilakukan Michael hanya karena ia menduga Louisa telah menyimpan berkas pribadi miliknya. Tanggal 21 April lalu lewat pengacaranya, Michael telah melayangkan surat somasi keras kepada Louisa dan Roger. Tuntutannya tidak tanggung-tanggung. Michael akan menuntut mantan istri dan mantan mertuanya itu ganti rugi 100 miliar rupiah karena telah mencemarkan nama baiknya. Selain itu, untuk membuktikan siapa yang benar kepada publik, Michael juga menantang mereka untuk melakukan sumpah di atas kitab suci di gereja. Seperti yang telah ditayangkan Cek dan Dicek edisi Sabtu 23 April lalu, Louisa dan Roger Ibbotson tampak santai-santai saja menanggapi somasi Michael tersebut. Mereka menyangkal semua tuduhan Michael dan menganggap bahwa somasi itu salah alamat. Menurut Roger, jika Michael tidak senang dengan tulisan dalam The Asian Wall Street Journal, mengapa tidak langsung saja menuntut surat kabar itu? If they're not happy with what's printed in the Wall Street Journal, I know nothing about it. Why don't they sue the Wall Street Journal? What are they talking to me and Louisa for?
We've not given anything to the Wall Street Journal. Tampaknya persoalan ini akan berlangsung alot. Meski belum bereaksi apa-apa, namun Luisa dan Roger mengaku akan berkonsultasi dengan pengacaranya terlebih dahulu sebelum menentukan sikap mereka selanjutnya. Saya pasti bicara dengan pengacara dulu, ya. Jadi saya belum tahu ya gimana kita proceed sekarang, ya. Sidang perceraian Huges dan Afin masih terus berlanjut. Urusan polisi juga tetap berjalan. Kita akan simak selengkapnya pemirsa setelah mericek yang satu ini. Pengadilan cerai Huges masih terus berlanjut. Kemarin baik Huges maupun Afin, keduanya hanya diwakili pengacara masing-masing. Di luar semua itu, sengketa antara suami istri yang sudah masuk ke meja kepolisian itu tetap berjalan. Sidang perceraian Dewi Huges dan Afin yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin siang belum membuahkan hasil apa-apa. Huges diwakili Rahma, salah seorang pengacaranya, hanya mengantarkan surat kesimpulan yang seharusnya sudah diserahkan minggu lalu. Sementara Afin maupun pengacaranya tidak ada yang hadir. Afin yang ditemui tim cek dan dicek di kantornya di Bilangan Selipi Jakarta Barat kemarin siang mengatakan dia tidak perlu hadir di pengadilan kemarin karena menurutnya pihak Hugeslah yang wajib hadir mengantarkan surat kesimpulan. Menurut Afin, sekarang ini dia lebih berkonsentrasi pada kasus perceraiannya. Sementara masalah harta gono gini, menurutnya seharusnya dibahas setelah terjadi perceraian. Cerai itu belum putus kok udah ngomong gono gini, saya bingung gitu. Disebut gono gini itu kan terjadi kalau terjadi perceraian. Kalau perceraiannya nggak ada, apakah gono gini muncul? Jadi yang nggak ngerti hukum, saya nggak ngerti siapa ini. Apa itu istilah gono gini itu apa sih gitu? Cerainya aja belum, dan masalah cerainya pun sampai sekarang apa? Belum jelas. Dan kita jelas di kesimpulan kita, Mas Irfan bilang apa penyebab perceraian ini sendiri nggak ada. Tiba-tiba ya kemarin tuh yang diributin gono gini, saya juga bingung gitu. Tentang dirinya yang dilaporkan Huges ke Polres Jakarta Selatan, Afin mengaku mengambil sikap menunggu. Apabila panggilan dari Polres sudah diterima, dia pasti hadir dan mempelajari apa saja yang dituduhkan kepada dirinya. Setelah itu, lelaki yang sama-sama tambun seperti Huges ini mengatakan akan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Saya kan masih punya hati nurani, masih punya perasaan, dan masih menganggap Huges itu bagian dari hidup saya. Tapi selama ini pun saya kan nggak pernah macam-macam. Saya kemarin klarifikasi kenapa? Karena sudah difitnah dan sudah diinjak-injak harga diri saya, maka saya klarifikasi. Dia nggak berpolisi, silakan. Saya tetap tenang aja. Kita lihat ke depannya gimana. Laporan itu datang apa terjadi? Ya saya akan bertindak seperti apa kemauannya Huges. Kita lihat aja makanya. Afin ingin persoalan dipecahkan satu-satu. Dari semua persoalan yang muncul di antaranya dengan istrinya Huges, menurutnya yang paling utama harus diselesaikan adalah kasus perceraian. Setelah itu selesai, baru melangkah ke persoalan berikutnya, yakni harta gono gini. Dan sekarang ini Afin sudah bulat sebulat-bulatnya setuju bercerai dari Huges. Mudah-mudahan minggu depan itu keputusan. Biar hakim memutuskan semua. Kemarin tim cek dan dicek juga mencoba menemui Elsa Syarif, pengacara Huges. Semula diinformasikan berada di Citos, Jakarta Selatan, ternyata nihil. Informasi lain ada di Bilangan KTS Semanggi, juga nihil. Hingga malam, informasi yang didapat adalah Elsa sedang rapat dengan kliennya di Bogor, Jawa Barat. Bukan hanya nama Audi yang tenar di dunia musik setelah berkiprah selama 4 tahun, tapi juga status ekonominya. Beritanya pemirsa akan kita simak setelah mericek yang satu ini. Hari Sabtu tanggal 23 April kemarin penyanyi cantik Audi genap berusia 22 tahun. 4 tahun berkiprah di dunia musik sudah cukup bagi Audi untuk menempatkan diri di posisi atas. Masa 4 tahun itu juga sudah cukup baginya untuk memapankan diri secara ekonomi. Di usianya ke-22, penyanyi cantik Audi mensyukuri banyak hal. Bersyukur karena popularitasnya makin memuncak sejak menerima segudang penghargaan pada tahun 2003 lalu. Bersyukur karena seperti kata Fajar manajernya, sekarang Audi manggung minimal 2 kali seminggu dengan estimasi harga sekali manggung 30 juta rupiah. Audi juga sudah bisa membeli mobil sendiri dan sudah mulai bisa menabung dan tengah berpikir untuk membeli rumah sendiri.
Hal itu dituturkan kepada tim Cek dan Dicek saat merayakan ulang tahunnya ke-22 di Ancol hari Sabtu kemarin. Alhamdulillah dari usia muda ya, sudah banyak sekali Allah memberikan kebesaran gitu kayak ya aku alhamdulillah bisa sukses di bidang nyanyi ya gitu. Jadi ya dan juga diberikan banyak sekali kesempatan-kesempatan gitu yang belum tentu orang